Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas TNI Angkatan Laut yang baru saja mengerahkan 2 kapal perang ke perairan Ambalat. 2 kapal ini adalah KRI Oswald Siahaan 354, sebuah fregat kelas Ahmad Yani, dan KRI Ajak 653, kapal patroli kelas Andau. Apa alasan utama TNI AL mengirimkan kapal ini? Apa saja persenjataan dan kemampuan tempurnya? Dan apakah ada potensi ketegangan dengan TLDM Malaysia? Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. Spesifikasi dan persenjataan kapal. KRI Oswald Siahaan 354, fregat Ahmad Yani kelas. Fregat serbaguna ini memiliki keunggulan dalam peperangan permukaan, udara, dan anti kapal selam. Spesifikasi utama: panjang 113,4 meter, kecepatan maksimum 28 knot, jangkauan operasi 4.700 mil laut pada kecepatan 18 knot. Persenjataan: rudal Yakhon P800 Onyx, rudal anti kapal supersonik dengan jangkauan 300 plus km, kecepatan Mach 2,5 sampai 3. Peluncur rudal Simbat ESAM, pertahanan udara jarak pendek, sistem PSO Rade untuk melawan ancaman udara rendah. Meriam OTO Melara 70 6 mm 62. Super Rapid, serangan permukaan dan udara jarak menengah, kecepatan tembak 120 rpm. Tabung peluncur torpedo Mark 32, senjata anti kapal selam dengan torpedo Mark 46. Senapan mesin berat DSAK 12,7 mm untuk pertahanan jarak dekat dan anti pembajakan. Sensor dan elektronika. Radar surveillance. DAO-5, deteksi udara dan permukaan. Radar kendali tembakan WM-25, pengendali senjata utama kapal. Sonar PHS-32, sistem deteksi kapal selam. Sistem perang elektronika DR-3000S ICM dan Mark 36 SRBOC Decoy, perlindungan dari serangan rudal musuh. Daya dukung helikopter, dapat membawa 1 unit AS-565 Panther atau Bell 412 tanpa hangar permanen. KRI Ajak 653, kapal patroli Andau kelas. Kapal patroli cepat ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk patroli perbatasan dan misi anti kapal selam. Spesifikasi utama: panjang 58,1 meter, kecepatan maksimum 24 knot, jangkauan operasi 2.400 mil laut pada 14 knot. Persenjataan: meriam Bofors SAK 57 mm, serangan udara dan permukaan, jangkauan sekitar 17 km. Meriam Bofors SAK 40 mm, pendukung serangan jarak menengah. Tabung peluncur torpedo untuk peperangan anti kapal selam, 2 kali kanon Rheinmetall 20 mm, sistem pertahanan udara dan anti serangan jarak dekat. Sensor dan elektronika. Radar surveillance MR-302 Rupka, deteksi kapal dan pesawat musuh. Radar kendali tembakan MR-104 RIS, pengendali senjata utama kapal. Sistem perang elektronika Chaff Launcher, perlindungan terhadap serangan rudal. Alasan TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal. Mengapa TNI AL mengirimkan 2 kapal ini ke Ambalat? Berikut beberapa faktor strategis yang melatar belakanginya. Meningkatnya aktivitas kapal Malaysia di Ambalat. Beberapa laporan
menunjukkan kapal perang TLDM semakin sering mendekati perairan Ambalat. Pengerahan KRI Oswald Siahaan dan KRI Ajak bertujuan menegaskan kedaulatan Indonesia. Ancaman kapal asing dan IUU fishing. Wilayah Ambalat sering menjadi sasaran kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kehadiran kapal patroli cepat seperti KRI Ajak memungkinkan respons cepat terhadap aktivitas ilegal. Latihan dan kesiapsiagaan tempur TNI AL fregat KRI Oswald Siahaan menjadi elemen penting dalam latihan tempur di perbatasan. Kehadiran rudal Yahon menunjukkan bahwa TNI AL siap melakukan show of force terhadap ancaman eksternal, menegaskan kedaulatan Indonesia di Ambalat. Perairan Ambalat adalah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sah secara hukum internasional. Pengerahan kapal perang adalah langkah penegakan hukum maritim terhadap segala ancaman kedaulatan. Potensi ketegangan dengan Malaysia. Apakah pengerahan kapal ini bisa memicu ketegangan dengan Malaysia? TNI AL tetap mengedepankan diplomasi militer. Patkor Malindo, patroli koordinasi Malaysia Indonesia, masih berjalan untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Jika ada pelanggaran dari pihak Malaysia, TNI AL sudah siap merespons dengan tegas. Kesimpulan, dengan kehadiran KRI Oswald Siahaan dan KRI Ajak di perairan Ambalat, TNI AL menunjukkan keseriusan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bagaimana menurut kalian Sobat Update Militer? Apakah langkah ini sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar dunia militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam update militer.